Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Puga Pridia Srini, Rafidah Ayu Ika Ramadanti, dan saya Rania Dwita Astiningrum. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dampak lingkungan terhadap pertanian. Berikut pokok pembahasan yang akan kita presentasikan sekarang yaitu pengertian AMDAL, pertanian di Indonesia, permasalahan-permasalahan di sektor pertanian, alih fungsi lahan, upaya menanggulangi kerusakan pertanian, dan solusi alih fungsi lahan. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu AMDAL. AMDAL merupakan analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, di sini disebutkan bahwa AMDAL ini merupakan kajian berupa kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan. Nah, kajiannya ini berupa apa sih? Nah, kajiannya ini berupa dokumen, yaitu dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, di sini juga terdapat tujuan dan sasaran utama AMDAL ialah menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Nah, jadi kegunaan AMDAL itu sebagai apa? Kegunaannya itu sebagai bahan untuk mengambil kebijaksanaannya. Misalnya apa? Seperti perizinan terhadap usaha menjaga kualitas lingkungan. Menjaga lingkungan ini seperti apa atau bagaimana nih? Nah, menjaganya ini seperti mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak. Juga mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran. Nah, sehingga sumber daya alamnya ini dapat dikelola dengan baik dan juga efisien. Selanjutnya di sini terdapat definisi atau penjelasan mengenai pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi, kegiatannya ini seperti budidaya tanaman atau bercocok tanam ya, juga bisa seperti peternakan hewan, pembesaran hewan ternak seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat bentuk-bentuk lahan pertanian di Indonesia, yaitu diantaranya terdapat sawah, pekarangan, ladang berpindah, dan lain sebagainya. Hasil pertanian di Indonesia ini sangatlah beragam, diantaranya adalah beras, kopi, jagung, bawang, cengkeh, kelapa sawit, dan sebagainya lainnya. Selanjutnya di sini terdapat pertanian di Indonesia. Pertanian Indonesia merupakan salah satu sektor kunci perekonomian di Indonesia. Kenapa disebut salah satu sektor kunci perekonomian? Nah, ini karena semua usaha pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih atau bibit, seperti metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengemasan produk, dan juga pemasaran. Nah, namun menurut data dari Kementerian Pertanian pada bulan Februari 2018 tentang tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia, tenaga kerja pertanian ini mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini terdapat data pada tahun 2018 tenaga kerja pertanian ini merupakan tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan jumlahnya 35,87 juta jiwa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi angka tersebut ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017, yang dimana
Jumlah tenaga kerja sektor pertanian ini sebesar 36,96 juta jiwa. Jadi terlihat ya perbedaannya. Pada tahun 2018 ini mengalami penurunan. Nah, hal ini dinilai cukup rendah mengingat Indonesia sebagai negara agraris namun hanya memiliki tenaga kerja pertanian yang relatif sedikit. Nah, tidak hanya mengenai jumlah tenaga kerja saja, akan tetapi negara Indonesia masih mempunyai permasalahan di bidang pertanian. Ada beberapa hal yang menghambat perkembangan pertanian di Indonesia. Salah satunya yaitu permasalahan swasembada pangan dan kesejahteraan petani yang susah meningkat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Puga Pridiasrini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada permasalahan-permasalahan di sektor pertanian. Jadi permasalahan di sektor pertanian di Indonesia itu sebenarnya banyak ya, tapi yang kita ambil masukin ke sini cuma ada 3 poin nih. Yang pertama ada impor yang tinggi. Jadi meskipun jumlah petani itu banyak, tapi hasil dari produksi dari pertanian kita itu belum mencukupi untuk kebutuhan pangan dari masyarakat Indonesia. Jadi kayak kita masih butuh untuk mengimpor beras, impor kedelai, dan lain-lain. Terus yang kedua ada petani yang terpinggirkan. Jadi meskipun di Indonesia jumlah petani itu banyaknya sawah sendiri, jadi banyak juga yang kayak dia sama orang, jadinya ya jalannya dan produktivitasnya nggak optimal. Terus yang ketiga adalah organisasi petani yang kurang berfungsi, terutama koperasi petani. Jadi organisasi petani di Indonesia ini kan kecil, nggak kayak di luar negeri kan yang besar, yang memiliki keuangan yang baik, yang cukup lah buat beli alat-alat, buat beli yang lain-lain yang berteknologi tinggi gitu kan. Jadi di sini tuh masih gitu-gitu aja, masih terhambat sama teknologi dan dana. Jadi produktivitas dan kualitas dan lain-lainnya tuh nggak susah untuk berkembang. Selanjutnya ada alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan itu sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi yang berbeda. Akibat dari alih fungsi lahan pertanian itu, dia akan terjadinya gangguan pada aspek lingkungan. Jadi kan alih fungsi lahan ini yang tadinya pertanian dialihfungsikan menjadi non-pertanian kan, seperti industri, pabrik, perumahan, dan lain-lain. Sehingga dia akan terjadi gangguan pada aspek lingkungan seperti banjir, terus lahan resapan airnya tuh jadi berkurang, dan lain-lain. Terus selain aspek lingkungan, alih fungsi lahan juga memberikan dampak sosial budaya. Jadi dulu semuanya tuh bekerja di sawah gitu kan, kayak kerja fisik di sawah, di kebun, dan lain-lain. Sekarang karena alih fungsi lahan, karena sawahnya udah nggak ada, udah berubah jadi pabrik, udah berubah jadi perumahan. Jadi sosial budaya kita juga perlahan jadi berubah gitu tadinya. Jadi petani sekarang jadi pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya, ada upaya menanggulangi kerusakan lahan pertanian. Kerusakan tanah pertanian menyebabkan turunnya produktivitas dan produksi pertanian. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut, maka produksi pertanian nasional akan menurun. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu, yang pertama, ada menahan laju pertumbuhan penduduk agar jumlah penduduk di Indonesia dapat terkontrol, sehingga dapat menurunkan angka impor produk pangan di Indonesia. Jadi dengan menahan atau mengurangi laju pertumbuhan penduduk, diharapkan akan dapat menekan kebutuhan produk impor pangan Indonesia. Yang kedua, ada mengembangkan teknologi pertanian untuk menambah produktivitas tanaman pangan. Jadi dengan kita mengembangkan teknologi pertanian, maka diharapkan hasil dari produksi pertanian di Indonesia dapat meningkat gitu, baik dari jumlah maupun kualitasnya.
Yang ketiga, melakukan pengurangan pada sektor-sektor lainnya dan menambah luas sektor pertanian agar sektor ini dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Jadi dengan bertambah luasnya sektor pertanian kan berarti produktivitasnya bisa jadi bertambah juga kan. Jadi kayak ini diharapkan bisa menanggulangi kerusakan lahan pertanian. Yang terakhir, mengembangkan sektor-sektor lain baik olahan industri, perbankan, pertambangan, pariwisata, dan lain-lain sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pekerja pada sektor pertanian hingga taraf idealnya yaitu 5%. Ini adalah langkah terakhir yang bisa dicoba kalau misalnya langkah-langkah sebelumnya itu tetap tidak berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rafidah. Rafidah silakan. Ya, selanjutnya yaitu ada solusi alih fungsi lahan. Selanjutnya, solusi alih fungsi lahan ini ada 3. Yang pertama itu ada pihak pendiri pabrik, yang kedua masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik, yang ketiga adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar rencana tata ruang wilayah untuk peruntukan pertanian. Ini yang pertama ini kan ada penyuluhan. Dari pihak pendiri pabrik ini seharusnya memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan dari pabrik tersebut sesuai dengan AMDAL atau tidak, terus sesuai dengan aturan pendirian bangunan atau tidak. Pemerintah harusnya bertindak tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, penyuluhan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali dan bertujuan agar masyarakat mengerti arti pentingnya lahan pertanian produktif, khususnya bagi masyarakat dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Selain itu juga agar masyarakat tahu dampak yang ditimbulkan kalau ada lahan pertanian produktif tersebut dialihfungsikan untuk penggunaan non-pertanian. Selanjutnya itu ada perizinan. Nah, perizinan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk pengendalian ini berfungsi agar pihak-pihak yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian harus melalui perizinan atau sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua tadi ya, ada masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Yang ketiga adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar rencana tata ruang wilayah untuk peruntukan pertanian. Selanjutnya, kesimpulan, di sini pertanian adalah salah satu sektor kunci bagi perekonomian Indonesia. Namun, setiap tahunnya pertanian juga mengalami penurunan karena banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi sektor usaha atau non-pertanian. Yang kedua ada pengalihan fungsi lahan itu banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, baik itu berupa aspek fisik, sosial budaya, sosial ekonomi, dan biologis. Yang ketiga ada dampak buruk dari pengalihan fungsi lahan dapat diminimalisir dengan melibatkan pihak pabrik dan juga masyarakat sekitar. Yang terakhir itu ada penerapan AMDAL haruslah dilakukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.